PT Harita Nikel, pabrik HPAL pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pabrik ini menghasilkan endapan hidroksida campuran yang merupakan bahan baku dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Perusahaan tambahan nikel milik Harita Group ini terletak di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sejak 2019, PT Harita Nikel mendapat perlakuan spesial dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini karena potensi penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik diprediksi pada tahun 2030 meningkat seiring meningkatnya produksi kendaraan ramah lingkungan berbahan bakar listrik. Atas dasar inilah Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut punya kepentingan menemui Elon Musk sebagai pemilik Tesla, perusahaan mobil ternama di dunia. Namun, di balik potensi besar yang dimiliki PT Harita Nikel, akan ada tanggung jawab besar juga yang mengikuti, dan inilah masalah yang terjadi di Pulau Obi. Investigasi lapangan yang dilakukan tim Buka Mata Narasi menemukan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Harita Nikel. Mereka diduga membuang hasil limbah eksplorasi nikel ke sejumlah sungai yang bermuara ke laut. Tim Buka Mata Narasi mengumpulkan sejumlah sampel air laut di sekitar perairan Kawasi, termasuk mata air Sungai Todoku yang terletak di belakang perkampungan warga. Dari 12 sampel yang diuji, 11 sampel masuk ke dalam batas kadar normal. Namun, pada sampel yang diambil di titik hilir Sungai Todoku, angkanya mencapai 0,056 mg per liter. Ini sudah melewati ambang batas aman untuk biota laut yang mencapai 0,05 mg per liter sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu, sampel yang diambil pada waktu berbeda, tepatnya saat musim hujan, di titik lokasi lain menunjukkan angka kandungan nikelnya mencapai 9,43 mg per liter. Temuan ini ternyata sejalan dengan riset peneliti Universitas Khairun Ternate yang tertuang dalam jurnal berjudul Heavy Metal Concentration in Water and Histopathological of Marine Fish in the Obi Island, Indonesia 2020. Dalam riset disebutkan, polusi logam berat di perairan Obi terakumulasi dalam fisiologis ikan-ikan yang kini mulai rusak. Terjadi nekrosis atau kematian sel pada insang, usus, dan otot ikan. Dan diingat bahwa logam ini dalam tubuh manusia akan jadi suatu bahan-bahan yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan sel yang berakibat pada kerusakan organ, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh manusia itu bisa terganggu, kata Muhammad Aris, penulis jurnal tersebut kepada Narasi. Namun, PT Harita Nikel membantah temuan tim Buka Mata Narasi bahwa mereka membuang limbah pabrik ke aliran Sungai Todoku. Pihak perusahaan mengklaim selalu bersikap taat aturan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Perusahaan juga mengatakan mereka telah mengantongi izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Ani Rahmi, Corporate Communication Manager PT Harita Nikel, dalam keterangan tertulis kepada Narasi. Ini menjadi ironi. Di tengah perjanjian kerjasama produksi mobil listrik dengan tujuan digunakan untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi lingkungan, sementara di Pulau Obi malah sebaliknya, nikel menjadi sumber racun bagi masyarakat serta biota laut di sana. Nah, itulah penjelasan mengenai PT Harita Nikel beserta tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana sih pendapat kami sendiri terkait masalah tersebut? Pendapat saya mengenai masalah PT Harita Nikel yang merupakan perusahaan tambang nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi ini, tentunya saya sangat kontra, mengingat adanya dugaan pembuangan limbah yang mengarah ke sungai menuju aliran laut. Meskipun pihak dari PT Harita Nikel ini sempat membantah, namun beberapa penelitian terkuak. Salah satu buktinya mengenai sejumlah sampel air laut yang mana pada sampel yang diambil ini di titik hilir Sungai Todoku angkanya mencapai 0,056 ml per liternya. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2009.
Karena bukti ini juga pastinya menjadi bukti yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. PT Harti Group telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan di bidang masyarakat komunitas lokal, khususnya masalah kesehatan masyarakat dengan membuang limbah tailing ke laut yang membuat rusaknya biota laut. Masyarakat telah mengkonsumsi ikan dari laut sekitaran desa Kawasi yang telah tercemar. Ini sangat membahayakan terhadap kesehatan masyarakat khususnya. Perusahaan harusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan cara berhenti membuang limbah tailing ke laut. Perusahaan dapat membuat sebuah bendungan untuk tempat pembuangan limbah agar tidak mencemari biota laut yang dikonsumsi masyarakat sekitar. Dan bagaimana sih solusi yang menurut kami dapat dilakukan agar masalah tersebut tidak terjadi lagi? Adapun solusi yang menurut saya dapat dilakukan agar masalah ini tidak terjadi lagi adalah diantaranya yang pertama, kiranya pihak perusahaan ini betul-betul melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, membuat kanal atau alur pembuangan limbah khusus agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, mengembalikan lahan secara ekologis atau pemberlakuan rehabilitasi lahan pada daerah yang dekat dengan area pembuangan limbah. Ini dapat jadi pembelajaran untuk perusahaan yang lain agar selalu menjaga alam dan tidak merusak alam. Perusahaan harus menyiapkan tempat pembuangan limbah terlebih dahulu sebelum pabrik mulai bekerja agar tidak kerepotan limbah harus dibuang kemana. Perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat sekitar di mana mereka mencari nafkah agar perusahaan tidak merusak sumber pencaharian masyarakat setempat. Perusahaan juga harus menjamin kesehatan masyarakat setempat dengan tidak membuang limbah dekat pemukiman warga.